Suna berhasil berdiri setelah mendengar kondisi Emir dan Reyhan semakin lemah. Kemudian Suna merangkak ke ruangan Emir untuk memberikan kunci yang dibuang oleh Cemre. Emir pun sangat terkejut melihat Suna bisa berdiri setelah sekian lama Emir menunggu keajaiban. Sementara itu Cemre berusaha kabur namun Emir mencegahnya lalu melaporkan Cemre ke polisi. Kemudian Emir memberitahu polisi bahwa Cemre wanita berbahaya yang telah mengatur rencana penculikan istrinya dan membuat video pemerasan. Oleh karena itu Emir memohon pada polisi agar segera menemukan komplotan Cemre. Kemudian Suna dibawa ke dokter untuk menjalani pemeriksaan. Dokter pun sangat senang karena banyak kemajuan sehingga Suna bisa melanjutkan pengobatan di rumah. Emir memberitahu orang di rumah bahwa Suna akan kembali ke mansion dan Cemre telah diserahkan kepada polisi dan akan dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan mentalnya. Sementara itu Nyonya Kafidan berpikir bahwa Cemre akan menyeret namanya dalam kesaksiannya pada polisi. Reyhan mulai membaca buku harian sambil mengenang kenangan di masa lalu yang tertulis. Kemudian Reyhan merasa sedih karena tidak bisa kuliah apalagi ucapan Cemre yang mengatakan bahwa Reyhan tidak berpendidikan terus bergema di kepalanya. Kemal dan Narin tidak bisa hadir ke persidangan karena menghindari pajak yang dilakukan oleh kakek masal. Namun Kemal masih memiliki harapan untuk menang sehingga muncul ketenangan karena pernikahannya tidak berakhir. Kemudian Kemal mendapat kabar tentang kecelakaan Taci dari pihak rumah sakit. Sementara itu Taci merasa bersalah karena telah berbohong pada Kemal. Kemudian Narin menyuruh Taci untuk makan dan minum obat namun Taci tetap gelisah karena Kemal marah kepadanya. Narin pun mencoba berbicara dengan suaminya untuk memberi pengertian bahwa Taci hanya membantu Suna. Kemudian Kemal memaafkan Taci dengan syarat tidak mengulangi kesalahan karena Kemal sangat mempercayainya. Kemudian Kemal melihat sebuah amplop kuning di bawah pintu yang mengatakan bahwa, bertahun-tahun telah berlalu tapi aku selalu memikirkanmu. Kemal mencoba mencari tahu orang yang mengirim karangan bunga karena dia tidak mungkin bertanya pada istrinya apalagi Narin enggan membicarakan masa lalu. Kemudian Kemal menemukan kotak milik Narin yang berisi kenangan bersama mantan. Namun Narin datang saat Kemal akan membuka kotak itu. Keesokan harinya Narin mencoba bertanya pada Kemal soal sikapnya yang aneh. Namun Kemal menegaskan bahwa dia hanya kurang tidur. Kemudian Narin pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan lalu ia menemukan karangan bunga. Sementara itu Kemal mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang masa lalu istrinya. Namun seorang pria tua datang mengetuk pintu rumahnya untuk bertemu Serie sehingga ia pingsan saat melihatnya. Kemudian Kemal dan Narin mencoba memisahkan keributan antara Serie dengan mantan kekasihnya. Kemudian pria itu memberitahu Kemal bahwa dia pergi bekerja ke Jerman dan mengumpulkan uang untuk menikahi Serie namun keluarganya tak merestui hubungan mereka. Sementara itu Serie memberitahu Narin bahwa mantan kekasihnya adalah pembohong yang pergi meninggalkan dengan rasa malu selama bertahun-tahun. Kemudian Kemal memberitahu Serie bahwa mantannya ingin berbicara. Namun Narin tidak memberi izin karena berpikir bahwa semua pria sama saja. Emir bersikeras meminta Reyhan mengatakan cinta kepadanya sampai mengunci pintu kamar mandi. Namun pada saat Reyhan akan berbicara Zeynep datang meminta tolong agar Reyhan mengepang rambutnya. Kemudian Emir dan Reyhan memberi kejutan pada keluarganya bahwa Suna sudah pulih dan bisa berdiri. Semua orang pun sangat terkejut melihat keajaiban yang mereka tunggu seumur hidup. Sementara itu Reyhan mendekati suaminya sambil mengatakan aku mencintaimu sehingga membuat Emir memiliki kebahagiaan yang bertambah. Kemudian Suna memberitahu keluarganya bahwa Reyhan telah berjasa dan banyak memberi motivasi untuk kesembuhannya. Sementara itu Emir memberi isyarat pada ibunya untuk berterima kasih pada Reyhan. Emir sangat berterima kasih kepada istrinya karena membuat ayahnya bahagia atas kesembuhan Suna.
Kemudian Reyhan menerima telepon dari seorang teman yang memberi kabar bahwa dia telah menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu Reyhan sangat sedih karena tak bisa kuliah seperti teman-temannya sehingga Reyhan meminta izin pada Emir untuk melanjutkan pendidikannya. Namun Emir menegaskan bahwa Reyhan tak harus bersekolah karena lebih baik menikmati pernikahan mereka. Keesokan harinya Emir mengizinkan Reyhan untuk kuliah setelah melihat kesedihan di wajah istrinya. Namun Reyhan harus kecewa karena terlambat mendaftar sehingga dia harus menunggu tahun depan. Sementara itu Emir tidak tahan melihat istrinya sedih sehingga ia memperjuangkan impian Reyhan untuk kuliah dan berhasil mendapatkan formulir pendaftaran. Nyonya Kafidan mengunjungi Cemre ke rumah sakit. Namun Cemre menyerang Nyonya Kafidan habis-habisan sampai memblokir pintu dengan lemari agar tidak ada yang datang. Kemudian Nyonya Kafidan sadar dan memberitahu dokter bahwa Cemre wanita gila yang hampir membunuhnya. Akibat kejadian itu Nyonya Kafidan pun menutupi luka di wajahnya dengan riasan. Kemal membuat surat untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Narin lalu menaruh surat itu di atas bantal. Namun Narin menjatuhkan surat Kemal saat dia bangkit dari tidur. Kemudian Kemal mendengar Narin berteriak sambil memegang sebuah kertas. Lalu Kemal pergi dari rumah karena berpikir bahwa Narin tidak pernah mencintainya. Sementara itu Narin berpikir bahwa surat itu ditulis oleh mantan Serie karena ia menemukannya di depan rumah. Kemudian Narin melihat Kemal tertidur di meja kantor lalu bertanya tentang keberadaan suaminya kemarin malam. Kemal pun menegaskan bahwa Narin tahu betul apa yang terjadi padanya. Namun Narin telah salah paham dan mengira bahwa Kemal membantu mantan Serie dalam menulis surat itu. Suna khawatir karena tak kunjung mendapat kabar dari Tachi sehingga memutuskan untuk pergi menemuinya. Sementara itu Tachi berusaha menahan diri agar tidak membuka pintu karena dia mengingat ucapan Suna yang sudah tak membutuhkan siapapun lagi. Reyhan sangat gugup saat akan pergi ke universitas. Kemudian Profesor Adem menyuruh Reyhan memperkenalkan diri sambil memberi alasan tentang keputusan untuk melanjutkan pendidikan. Reyhan pun menegaskan bahwa dia ingin menjadi arsitek sejak dahulu karena melihat jembatan yang hancur di kampungnya sehingga hal itu menjadi acuan untuk mengejar impian dan cita-citanya. Setelah kelas berakhir Profesor Adem memanggil Reyhan untuk bertanya tentang hubungan Reyhan dengan keluarga Tarhun karena dia mengenal Tuan Hikmet yang telah berjasa memberikan beasiswa untuknya. Sementara itu Emir menunggu Reyhan di luar dan terkejut saat melihat istrinya bersama pria lain. Kemudian Emir bertanya tentang hari pertama Reyhan belajar. Namun pada saat Reyhan bercerita Emir tak bisa berhenti memikirkan pria yang mendekati istrinya. Keesokan harinya Emir berniat menunggu Reyhan di kampus sampai membatalkan rapat penting di perusahaan. Namun Reyhan menolak karena dia tidak mau terlambat masuk kelas dan menyuruh suaminya untuk pergi. Kemudian Emir bertekad masuk ke dalam kampus namun tidak diberi izin karena Emir bukan mahasiswa. Namun secara kebetulan Emir bertemu dengan temannya sehingga dia bisa masuk ke kampus. Kemudian Emir membawa Reyhan pulang setelah melihat istrinya bersama Profesor Adem. Setibanya di rumah pengacara telah menunggu Emir untuk hal penting sehingga membuat Nyonya Kafidan ketakutan. Kemudian Nyonya Kafidan mencoba mendengarkan percakapan mereka lalu bertanya pada putranya. Emir pun menegaskan bahwa Cemre bersaksi kepada polisi jika ibunya adalah dalang di balik rencana mereka yang membuat Reyhan bercerai darinya. Namun Nyonya Kafidan menganggap tuduhan Cemre adalah fitnah dan Emir pun percaya pada ibunya karena Cemre tidak waras. Kemudian Nyonya Kafidan menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Cemre dengan menyewa seorang pria untuk menyatrumnya supaya Cemre melupakan segalanya. Reyhan mendapat hak istimewa dari pihak kampus karena ia keluarga Tarhun. Kemudian Reyhan meminta Emir untuk tidak mengantarnya ke kampus dan tidak ingin semua orang tahu bahwa dia adalah istri Emir karena Reyhan tidak mau menggunakan nama belakang suaminya untuk mendapat hak istimewa.
Keesokan harinya Rayhan tak menyadari jika seorang guru baru datang saat dia sibuk mencari barang-barangnya. Kemudian Rayhan terkejut melihat guru baru itu yang tak lain guru itu adalah suaminya.